Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyanti, Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Kota Pontianak. Hari ini saya akan menyampaikan informasi yang terkait dengan PPDB SMP Negeri Kota Pontianak atau pendaftaran siswa baru untuk SMP Negeri di Kota Pontianak. Hasil rapat koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada tanggal 12 Juni 2020. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi para orang tua siswa yang ingin anaknya masuk ke SMP negeri di Kota Pontianak, baik itu siswa SD atau mungkin juga siswa dari madrasah. Harus menyiapkan berkas-berkas, di antaranya adalah akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian surat keterangan lulus, atau bisa juga ijazah tahun 2019 jika tamat tahun lalu, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh orang tua siswa, kemudian pas foto hitam putih atau berwarna, kemudian scan juga sertifikat jika siswa tersebut mempunyai prestasi di bidang non-akademik, kemudian mempunyai nomor HP WhatsApp yang aktif yang bisa dihubungi, kemudian mempunyai nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, ini adalah berkas-berkas yang harus disiapkan ya, supaya jika mulai melakukan pendaftaran itu bisa langsung membuka web Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Jadi akte kelahirannya di scan, kartu keluarga yang asli juga di scan, kemudian surat keterangan lulus atau ijazah tahun 2019, kemudian untuk surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak itu bisa di-download di web dinas, atau rencananya untuk SD di Kota Pontianak akan dibagikan melalui sekolah-sekolah, sehingga para siswa akan menerima dari kepala sekolahnya. Kemudian pas foto di scan juga, kemudian sertifikat, nah nomor WhatsApp, kemudian NISN. Nah, itu adalah berkas-berkas yang harus disiapkan, kemudian data-data yang harus disiapkan. Nah, setelah berkas-berkas ini ada, nanti kalau tidak salah saya hari Senin tanggal 15 Juni itu adalah hari pengumuman untuk kelulusan SD di Kota Pontianak. Nah, berarti mereka sudah mendapatkan surat keterangan lulus atau SKL. Nah, langsung di-scan semuanya. Semua berkas langsung di-scan. Untuk scan-nya di mana? Ya, bisa mungkin minta bantu di sekolah SD masing-masing, atau bisa juga di tempat fotokopi ya. Yang penting dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi pada saat mulai pendaftaran kita sudah tidak kewalahan lagi untuk mengurusnya. Nah, kemudian setelah kita lengkap data-data berkas tersebut, kita nanti pada waktunya ya akan saya lihatkan jadwal PPDB Kota Pontianak. Ini adalah jadwalnya. Yang pertama adalah pengajuan pendaftaran. Nah, pengajuan pendaftaran itu dimulai pada tanggal 29 Juni sampai dengan 8 Juli secara online. Nah, kemudian pendaftaran untuk klarifikasi dan verifikasi berkas itu tanggal 6 sampai 9 Juli 2020 pada pukul 8 sampai pukul 12. Kemudian untuk datang ke sekolah harus sesuai dengan undangan yang disampaikan dari sekolah melalui WhatsApp yang aktif. Kemudian pengumuman pada tanggal 11 Juli 2020 itu juga melalui website resmi. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah pada tanggal 15 sampai 17 Juli itu mungkin langsung pembagian kelas.
Kemudian hari pertama masuk tanggal 20 Juli 2020. Nah, untuk pertama masuk ini menyesuaikan aturan dari pemerintah ya. Jika aturannya siswa bisa langsung masuk ke sekolah, kita masuk. Jika belum bisa, mungkin belajar secara daring. Nah, kemudian setelah waktunya sudah dibuka untuk pengajuan pendaftaran, yang penting berkas-berkas yang harus di-scan tadi sudah siap semuanya ya. Nah, kemudian buka di laman web resmi, yaitu ini https://pontianak.siap.ppdb.com. Nah, ini harus dicatat benar-benar supaya bisa membuka webnya secara resmi dan bisa melakukan kegiatan pengajuan pendaftaran. Nah, jadi kegiatan pendaftaran ini dimulai dulu dengan pengajuan. Nah, jadi kalau pengajuan sudah kita lakukan, kita tinggal menunggu informasi yang disampaikan dari sekolah untuk datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mungkin setelah kita melakukan pengajuan pendaftaran, kita bisa memprint out bukti pengajuan pendaftaran, atau bisa juga dengan cara kita simpan di HP kita, lalu kita tunjukkan bahwa kita sudah melakukan pengajuan pendaftaran dan sekaligus membawa berkas-berkas aslinya. Nah, jadi kita datang ke sekolah itu sudah bawa berkas asli dan membawa HP bukti bahwa kita sudah diundang dan kita sudah melakukan kegiatan pengajuan. Ini belum daftar ya, baru pengajuan. Nah, jadi untuk pengajuan itu, kalau kita sudah membuka webnya, nah berarti kita harus mengisi data-data yang benar. Semua data yang diminta harus kita isi seluruhnya sampai selesai. Nah, mungkin untuk pertama yang di depan itu, yang dibuka itu adalah kita ingin lihat lokasi. Nah, jadi pada saat kita membuka web tersebut, akan diminta lokasi pendaftaran. Kita memilih lokasinya di mana. Nah, lokasi pendaftaran itu tidak harus sekolah yang kita pilih. Misalnya ada sekolah yang terdekat tempat kita bekerja untuk para orang tua. Nah, tapi kita tidak daftar di situ, tidak masalah. Silakan saja daftar di tempat yang ingin kita daftarkan, yang memudahkan kita untuk menjangkaunya. Nah, kemudian setelah kita memilih tempat pendaftaran, lalu kita memilih sekolah yang dituju. Nah, ada 3 pilihan sekolah yang dituju. Nah, terserah kita sekolah mana saja. Yang penting jangan terlalu jauh sekolah yang dituju tersebut. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memilih jalur. Jalur apa? Nah, jalurnya ada beberapa yang harus diketahui juga mengenai jalur-jalur yang dapat dipilih ya. Nah, jalur yang dapat dipilih ya, pilih salah satu saja ya. Apakah jalur zonasi itu sebesar 50%. Kemudian pada jalur zonasi ini ada zona A dan ada juga yang namanya zona B. Kalau zona A, di situ tidak menerima sekolah dari luar kota. Tapi kalau zona B, 45%-nya dalam kota, 5% adalah dari luar kota. Nah, apakah siswa luar kota tidak bisa masuk ke zona A? Bisa saja, yaitu dengan cara memilih jalur
prestasi. Jadi untuk jalur prestasi ini ya bisa dilakukan oleh siswa yang berada di Kota Pontianak, juga bisa dilakukan oleh siswa yang berada di luar Kota Pontianak. Jadi kalau untuk di luar Kota Pontianak, karena memilih jalur prestasi, dia tidak memperhatikan benar tentang kartu keluarganya itu tinggalnya di mana. Nah, jadi itu mengenai zona. Yang pertama zonasi 50%, itu artinya jarak terdekat dengan sekolah. Ya. Kemudian untuk zonasi ini dia tidak menghitung jarak itu dari jalur jalan, tapi dari radius. Jadi misalnya rumah kita dengan sekolah ada kali umpamanya. Dia tidak memutar lewat jalur jalan raya, tapi langsung dari sekolah ke rumah, itulah yang merupakan zonasinya atau jalur yang dipilih, jarak yang dipilih, ya. Berapa jaraknya yang dihitung, seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur prestasi itu sebanyak 30% dari jumlah yang diterima di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah jalur afirmasi sebesar 15%. Itu bagi siswa yang memiliki kartu KIP, kemudian kartu PKH, atau surat keterangan dari kelurahan bahwa siswa tersebut siswa yang kurang mampu. Jadi ini khusus untuk yang kurang mampu, disediakan sebesar 15%. Kemudian yang keempat adalah jalur mutasi sebanyak 5%. Nah, jalur mutasi ini adalah misalnya orang tua pindah tugas ke Kota Pontianak, berarti kan kakaknya luar kota. Nah, berarti dia bisa menggunakan jalur mutasi ini. Nah, dengan cara SK orang tuanya di-scan, dilampirkan. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin banyak para orang tua itu bertanya-tanya, pilih yang mana ya yang baiknya. Nah, untuk bisa memilih yang baiknya, mungkin saya bisa memberikan sedikit saran, yaitu kalau jarak rumah kita dari sekolah tidak terlalu jauh, sebaiknya kita memilih jalur zonasi. Nah, kalau rumah kita agak jauh dari sekolah, kita khawatir jangan-jangan tidak masuk ini anak kita. Nah, pilihlah jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi ini, itu tekniknya ada beda sedikit dengan jalur zonasi. Nanti pada jalur prestasi itu, siswa pada saat datang ke sekolah untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi, akan dilakukan tes di sekolah, ya, akan dilakukan tes di sekolah dengan diberikan soal sebanyak 50 item soal dalam waktu 45 menit. Jadi manfaatkanlah waktu 45 menit itu untuk mengerjakan soal dengan benar. Nah, untuk jalur prestasi ini, selain dengan tes, jika siswa memiliki prestasi non-akademik, itu bisa juga di-scan bukti sertifikatnya, ya, pada saat melakukan pengajuan pendaftaran dan pada saat pendaftaran klarifikasi itu juga dibawa yang aslinya. Nah, jika sertifikatnya banyak, bagaimana? Nah, jika sertifikatnya banyak, pilih salah satu yang tertinggi nilainya. Nah, untuk sertifikat, mungkin saya bisa menyampaikan tentang sertifikat yang bisa
gunakan untuk jalur prestasi. Nah, jika siswa tersebut juara 1, juara 2, atau juara 3 tingkat internasional atau nasional, maka diprioritaskan untuk langsung diterima. Berarti dia tidak lagi melalui tes-tes yang lain, berarti langsung diterima karena sudah tingkat nasional atau internasional. Nah, kemudian juara 1 tingkat provinsi mendapatkan tambahan nilai 50%. Artinya 50% dikali dengan hasil tes tadi. Jadi siswa tersebut tes di sekolah, jika benar semua berarti kan akan mendapatkan nilai 100. Nah, ditambah dengan 50%, berarti menjadi 150 nilainya. Nah, demikian juga jika juara 2 tingkat provinsi, tambahan 40%. Kemudian juara 3, 30%. Kemudian juara 1 tingkat kabupaten atau kota mendapatkan tambahan nilai 25%. Kemudian juara 3 tingkat kabupaten atau kota mendapatkan tambahan nilai 20%. Kemudian juara 3 tingkat kabupaten atau kota mendapatkan nilai tambahan 15%. Nah, jadi bagi para siswa yang memilih jalur prestasi, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan soal tesnya supaya memperoleh nilai yang baik sehingga sertifikatnya mendapatkan nilai tambahan yang besar juga. Nah, seperti itu untuk jalur prestasi. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di jalur zonasi itu ada zona A, ada zona B. Sekolah zona A seperti yang saya jelaskan tadi tidak mendaftarkan siswa luar kota, tapi siswa luar kota bisa masuk di jalur prestasi. Nah, tapi kalau sekolah dengan zona B ini dari 50% zonasi tersebut dibagi lagi menjadi 45% zonasi untuk daerah Kota Pontianak, kemudian 5%-nya adalah untuk yang berada di luar Kota Pontianak. Jadi masih ada jatah 5%. Nah, sekolah mana saja yang di zona B? Nah, yang di zona B untuk di SMP negeri di Kota Pontianak adalah untuk Pontianak Utara, zona B-nya adalah SMP 15, SMP 28, dan SMP 29. Kemudian untuk daerah Pontianak Timur di SMP 21, kemudian Pontianak Tenggara SMP Negeri 8, Pontianak Selatan SMP Negeri 22, Pontianak Kota SMP Negeri 19, kemudian Pontianak Barat SMP 13 dan 17. Nah, jadi ini adalah sekolah-sekolah yang menerima jatah untuk luar Kota Pontianak dengan jalur zonasi sebesar 5%. Nah, berarti di luar dari sekolah-sekolah yang saya sebut di zona B ini adalah zona A. Zona A tidak ada jatah untuk luar kota karena kebetulan sekolahnya juga memang tidak terlalu berbatasan langsung dengan luar kota. Nah, ini adalah zona B-nya. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan pengajuan pendaftaran, jangan lupa ya, nanti pada saat kita diundang oleh sekolah untuk melakukan
kegiatan klarifikasi atau verifikasi itu dapat kita tunjukkan berkas-berkas yang asli ke panitia. Nah, kemudian panitia akan menyimak, melihat, mengamati apakah data-data yang kita lakukan itu benar pengisiannya. Biasanya sekolah-sekolah tempat kita mendaftar itu membuka ruangan, kemudian disediakan laptop atau komputer 2 layar, 1 layar menghadap kepada panitia atau petugas, 1 layar lagi menghadap kepada peserta pendaftaran, sehingga nanti petugas akan bertanya apakah data-datanya sudah benar-benar sudah cocok, kemudian tidak ada perubahan lagi, tidak ada masalah. Nah, kalau sudah oke, nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ditandatangani oleh orang tua, kemudian ditandatangani juga oleh panitia di sekolah. Nah, panitia di sekolah tidak berhak untuk mengubah data-data para peserta. Jadi sehingga jika para peserta pendaftaran melakukan kesalahan dalam pengisian data, nah bisa diulangi kembali, ya, diulangi kembali, kemudian lanjut lagi dengan datang ke sekolah untuk melakukan klarifikasi, kemudian verifikasi. Dan jangan lupa, karena saat ini masih ada virus corona, jadi bagi siapapun yang datang ke sekolah itu wajib untuk melakukan cuci tangan, kemudian memakai masker, ya, kemudian menjaga jarak sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, jadi di sekolah juga pada saat peserta mengajukan pendaftaran, sekolah akan menginformasikan atau memberikan undangan untuk datang ke sekolah, itu juga menggunakan waktu-waktu tertentu sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, jadi Bapak dan Ibu para orang tua siswa akan datang ke sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, kemudian setelah selesai tanda tangan dan sebagainya, nanti sekolah akan memberikan bukti pendaftaran kepada peserta atau kepada orang tua siswa. Nah, bukti pendaftaran ini disimpan baik-baik, ya, untuk nanti jika setelah dilakukan pengumuman pada tanggal 11 Juli itu akan ditunjukkan bahwa sudah melakukan pendaftaran. Itu bukti fisik kita bahwa kita sudah melakukan pendaftaran. Nah, kemudian kita akan melakukan pendaftaran ulang, ya, pendaftaran ulang di sekolah, ya. Nanti sekolah akan membagi kelas-kelasnya. Kemudian daftar ulang akan dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Juli 2020. Jadi pada tanggal 11 pengumumannya, 13 dan 14 Juli adalah daftar ulang dengan cara membawa berkas fotokopi dari berkas-berkas yang sudah kita scan kepada pihak sekolah. Nah, kemudian jika pada tanggal 13 dan 14 tersebut orang tua siswa atau siswa yang dinyatakan telah diterima tapi tidak melakukan pendaftaran ulang, maka akan dianggap mengundurkan diri. Jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan para orang tua siswa tidak bertanya-tanya lagi bagaimana sih cara pendaftaran siswa
untuk SMP di Kota Pontianak ini. Nah, mudah-mudahan dapat mendapatkan kejelasan yang sebaik-baiknya, dan tolong bagikanlah informasi ini kepada kerabat kita, keluarga kita, atau teman kita yang mempunyai anak untuk masuk ke SMP di Kota Pontianak. Itu saja saya akhiri, saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.